Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin wa rasulullah sallallahu tabi'in wa alamin. Masyaallah Mahar wa Umar. Bismillah. Khususah ila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi fadilatit taubah. Utai fasal mertelakan fadilah taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina utai wong akeh idza fa'alu nalikane nglakoni sapa alladzina fahishatan ing kealaan keblesakan au dzalamu atawa nganiaya sapa alladzina anfusum ing awak dhewe ke alladzin zakaru mangka pada eling sapa alladzin Allah ing Gusti Allah fastaghfaru mangka nyari pangapura sapa alladzin lidzunubihim karena pira-pira dosa alladzin wa man tasabane ku yaghfiru ngapura sapa adzunuba ing pira-pira dosa illallah kecuali Gusti Allah walam yusirru lan ora netepi sapa alladzina alama ing atase barang fa'alu kang lakone sapa alladzin wa hum haluti alladzin iku ya'lamun ngerti sapa alladzin. Pada kesempatan ini akan dijelaskan tentang fadilahnya taubat. Taubat itu adalah satu keadaan ketika kita menyesal atas sebuah perbuatan dosa yang telah kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak, baik itu menyakiti diri kita ataupun orang lain. Perlu diketahui bahwa orang mukmin itu adalah orang yang mengimani bahwa Allah adalah Ghafurur Rahim. Meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha mengampuni segala dosa. Jadi meskipun sebesar apapun dosa, maka fa inna afwahu ajallu wa a'zam. Maka yakinlah bahwa ampunan Allah itu lebih besar dan lebih agung. Maka dalam satu makolahnya Imam Abu Nawas pernah memberikan syair yang artinya ilahi lastulil firdausi ahla wal aqwa ala naril jahimi fahabli taubata waghfir dzunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Yang artinya adalah ilahi lastulil firdaus, wahai Tuhan, aku mungkin adalah makhluk yang tak pantas untuk masuk surga firdausmu. Tetapi aku juga tidak kuat kalau engkau masukkan aku ke dalam neraka jahimmu. Maka beliau meminta kepada Allah, fahabli taubata waghfir dzunubi. Maka terimalah taubatku dan ampunilah segala dosaku, fa innaka ghafiru dzambil azimi. Maka dari syair tersebut kita bisa ngambil pelajar bahwa orang yang hidup di dunia ini jangan pernah merasa tidak punya dosa. Tapi kita harus meyakini bahwa Allah adalah zat yang akan mengampuni dosa. Maka seperti ayat dikatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang ketika melakukan kesalahan atau melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri, artinya melakukan dosa yang akan mengakibatkan madharat kepada dirinya sendiri, maka dia ingat kepada Allah. Lalu dia akan meminta ampunan kepada Allah. Dan dia meyakini bahwa walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan mungkin itu tidak israr. Artinya apa? Tidak terus-menerus. Jadi ketika kita berbuat dosa, jangan lupa segeralah kita minta taubat, minta ampunan kepada Allah. Dari syairan Abu Nawas tadi kita bisa ngambil sedikit pelajaran bahwa dalam hidup ini kita pasti punya dosa. Tetapi anggapan dosa itu kecil atau besar itu kan relatif. Artinya tergantung siapa pelaku dosanya. Jadi selama kita tidak melakukan dosa yang
minal kabair, termasuk dosa-dosa besar yang akan khulud finnar, ya maka kita masih punya kesempatan untuk bisa selamat dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Artinya kita dapat ridhonya Allah. Jadi tujuan kita itu sebenarnya mendapatkan ridho Allah, hadiahnya adalah masuk surga. Maka beliau mengatakan, fahabli taubata waghfir dzunubi, maka berikan aku taubat sebelum aku mati dan ampunilah segala dosaku setelah aku mati. Maka satu ketika Jibril menyampaikan salam kepada Rasulullah, menyampaikan salam dari Allah. Ya Muhammad, yukri'ukas salam rabbuk alaika. Wahai Muhammad, Allah Tuhan kita menyampaikan salam kepadamu. Lalu apa yang dikatakan Jibril? Wa yaqulu man taba min ummatik qabla mauti bisanatin qubilat taubatu. Barang siapa bertaubat sebelum dia mati, setahun sebelum dia mati, maka akan diterima taubatnya. Lalu Rasulullah dengan kerendahan hati minta kepada Jibril, wahai Jibril, 1 tahun itu waktu yang lama, bagaimana umatku akan bisa sabar seperti itu? Ya jangan terlalu lama lah, 1 tahun itu sangat panjang, mereka akan lupa terhadap dosa yang mereka lakukan. Lalu Jibril matur lagi kepada Allah, minta keringanan. Sudah, kalau 1 tahun nggak bisa, 1 bulan. Sama jawabannya Nabi, ya 1 bulan juga terlalu lama. Karena apa? 1 bulan itu masih banyak kesibukan, mungkin mereka lalai. Lalu matur lagi kepada Allah, ya sudah 1 hari. Setelah 1 hari, lalu Rasulullah masih jawab yang sama. 1 hari itu waktu yang lama Jibril. Mungkin apa? Umatku lupa, lalai dan seterusnya. Lalu akhirnya Jibril datang membawa kabar gembira. Lalu Jibril datang, roja faqala man taba qabla mauti bisa'atin qubilat taubatuhu. Ya Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu memberikan firman, barang siapa yang taubat sebelum matinya 1 masa, maka dia akan diterima. 1 masa ini seberapa? Kata beberapa ulama, tuqbalu taubatul abdi ma lam yughorhir. Akan diterima taubatnya seorang hamba selama ketika nyawa masih berada di kerongkongan. Artinya ketika nyawa ini sudah berada di kerongkongan, maka manusia akan melihat ila aina yasir, akan kemana dia menuju, apakah ke jannah surganya Allah, am ilan nar, ataukah ke nerakanya Allah. Maka ketika sudah pada masa ghorghoroh, artinya masa ketika manusia sudah tidak bisa melaksanakan pertaubatannya, artinya tidak diterima taubat dan dosanya sudah tidak bisa diganggu gugat, maka ketika itulah Allah memberikan apa? Kesempatan terakhir. Makanya dalam satu keterangan hadis dikatakan, miftahul jannah la ilaha illallah. Allah itu sangat rahman, sangat rahim kepada kita, sampai-sampai kunci surga itu hanya didapatkan dengan kata la ilaha illallah. Artinya seberapa lama sih kita mengucapkan la ilaha illallah? Maka ulama zaman dahulu itu ketika mandang hidup itu tidak terlalu lama. Artinya dia hanya berpikir bahwa hidupku itu tidak tahu apakah sampai besok atau 1 jam kemudian. Maka selama tiap 1 menit sekali mereka tidak pernah berhenti bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah waktu yang sangat sedikit. Maka sangat rahim dan sangat rahmannya Allah sampai memberikan kesempatan kita pada akhir hayat ketika kita bisa membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka masuk surga. Artinya kita mengakui bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Karena Allah adalah zat yang maha rahman dan maha rahim. Oleh karena itu ingatlah bahwa ketika kita melakukan kesalahan atau kita berbuat zalim, maka segera ingat Allah dan minta bantuan, minta ampunan kepada Allah, karena tidak ada zat yang bisa mengampuni seluruh dosa kecuali Allah. Oleh karena itu taubat itu penting.
Taubat adalah satu keadaan ketika kita merasa bahwa apa yang sudah kita lakukan mungkin menyakiti orang, atau kita berbuat zalim kepada orang, fahisyah. Maka dikatakan asbabun nuzul ayat ini adalah ketika ada seorang penjual korma. Ketika itu dia sedang menjual korma, tiba-tiba ada seorang perempuan sedang membeli korma. Karena dia terpukau dengan kecantikan si pembeli korma tadi, maka dia pegang tangannya, dia masukkan ke dalam toko, lalu dia cium dan dia peluk perempuan tadi. Setelah itu dia ingat, subhanallah, ini adalah dosa. Lalu dia apa? Wa talaba taubah mimma fa'ala minal kabair minaz zina. Setelah dia menciumnya, dia memeluknya, dia menyesal. Dia merasa berdosa dan dia bertobat atas dosa yang telah dilakukan. Mungkin itu juga termasuk dosa besar menurutnya. Oleh karena itu, dosa itu standarnya tidak pakai kecil atau tidak pakai besar. Yang penting kalau dosa ya harus ditaubati. Meskipun kalau dosa kecil artinya dosa-dosa yang menurut sebagian pendapat itu dosa yang tidak tercantum di dalam Al-Quran. Jadi kalau dosa kecil itu bisa hilang dengan kita berbuat baik. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Yang namanya kebaikan akan bisa menghapuskan kejelekan. Oleh karena itu ketika kita berbuat baik, jangan lupa. Ketika kita berdoa, jangan lupa. Kita berdoa kepada Allah, minta ampunan atas dosa, atas diri kita, orang tua kita, guru-guru kita, dan jangan lupa orang yang mungkin saja kita zalimi. Wa dzawil huquqi alaina, dan orang-orang yang punya hak kepada kita. Itu adalah cara istighfar untuk mengantisipasi dosa yang kita tidak tahu dan kita tidak rasa. Oleh karena itu, taubat itu syarat diterimanya itu apa? Harus azimina ala annahum la ya'uduna ilaiha. Mereka punya niatan yang kuat bahwa mereka tidak akan mengulangi perbuatan tadi. Ini adalah syarat diterimanya taubat. Nah, ketika kita bertobat, kita harus tahu bahwa Allah adalah zat yang maha menerima taubat. Innahu huwat tawwabur rahim. Allah adalah zat yang banyak menerima taubat. Artinya, ketika itu dikatakan Iblis la'natullah alaih itu minta kepada Allah supaya diberikan kesempatan untuk menggoda manusia sampai waktu kiamat datang. Lalu Allah persilakan, silakan kamu goda mereka sampai kamu mendekati hari kiamat, sampai kiamat silakan kalau kamu bisa. Tetapi selama itu pula maka Allah akan tetap memberikan taubat. Maka ketika turunnya ayat ini, Iblis la'natullah alaih menjerit, aku sudah berbuat semaksimal mungkin untuk menyesatkan manusia, tapi kenapa toh akhirnya Allah mengampuni dosa-dosa mereka? Maka iblis punya cara yang lain. Qalu tuftahulum abwabul ahwa fala yatubun wala yastaghfirun wa yadhunnuna annahum 'alal haqq faradhiya bidzalik. Maka kata iblis, selama pintu hawa nafsu itu tidak ditutup, artinya tetap terbuka, maka iblis masih punya kesempatan untuk menggoda manusia. Artinya, fala tattabi'asy syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Kamu jangan mengikuti jejak langkahnya setan, karena setan itu adalah makhluk Allah yang memerintahkan kita berbuat fahsya dan mungkar. Apa perbedaan fahsya dengan mungkar? Kalau fahsya itu adalah satu kejahatan, satu maksiat yang sudah jelas kesesatannya. Semua orang juga tahu. Bahkan orang yang tidak ngerti agama pun tahu itu adalah perbuatan jahat. Contoh, kalau ditanya, mencuri itu boleh tidak? Ya nggak boleh. Membunuh itu baik atau tidak? Ya tidak baik. Zina itu jahat atau tidak? Ya jahat. Maksiat atau tidak? Maksiat. Dosa atau tidak? Dosa. Sudah tahu.
Apalagi orang yang ngerti hukum, apalagi orang yang ngaji, pasti sudah tahu, pasti sudah mengerti. Tetapi prosesnya begini, setan atau iblis itu punya cara memutar cara berpikir kita, sehingga apa yang kita anggap baik itu sebenarnya jelek, atau apa yang sebenarnya jelek itu kita anggap baik. Yadhunnuna annahum 'alal haq faradhiya bidzalik. Maka kalau kita cerita, bisa cerita ini sebagai gambaran i'tibar. Ada satu cerita ketika dalam kitab-kitab tasawuf ada seorang yang alim namanya Barseso. Barseso itu kurang apa hebatnya, bahkan dikatakan sangat hebat. Baca bismillah saja bisa terbang, bisa apapun yang dia mau. Tetapi sampai satu ketika iblis itu kewalahan untuk mengalahkan Barsesa. Akhirnya apa? Ternyata iblis mengambil kesempatan ketika itu ada pembicaraan di langit. Lalu para malaikat sedang membicarakan Barsesa. Ada yang mengatakan, malaikat bilang, wah, Barsesa itu orang hebat, makhluknya Allah yang sangat taat. Tapi kata malaikat yang lain, aduh, tapi sayang, dia itu catatan amalnya tidak baik, dia termasuk orang yang su'ul khotimah. Iblis dengar itu, loh, orang yang sebegitu solehnya di dunia itu kelihatan solehnya, tapi kok masih bisa punya kesempatan seperti itu? Wah, bagaimana caranya? Dia dengarkan terus pembicaraan malaikat tadi, sampai ada bilang dia itu ternyata nanti rusak. Gara-gara apa? Nanti dia imannya runtuh ketika di akhir hayat. Gara-gara apa? Gara-gara minum minuman keras. Wah, ini caranya. Akhirnya apa? Oh, berarti nanti kesolehannya nanti akan dihancurkan. Dengan apa? Dengan cara seperti itu. Maka tiba-tiba iblis laknatullah alaih itu dikatakan menjelma seperti seorang manusia yang punya banyak dosa. Lalu dia datang ke Barsesa dan mengatakan, ya Syekh, saya itu orang yang zalim, saya itu orang jahat, tetapi saya kepengen jadi orang yang taubat, saya jadi pengen orang yang benar. Bagaimana? Ya sudah, kalau kamu pengen jadi orang benar, silahkan kamu sholat, silahkan kamu lakukan amal-amal soleh. Lalu dilakukan. Setelah dilakukan, ternyata apa? Si iblis laknatullah ini ternyata dia menipu Barsesa. Akhirnya apa? Kelihatannya dia puasa tapi tidak pernah makan, dia sholat tidak pernah berhenti, sampai Barsesa terkagum-kagum kepada dia. Hei, anak baru, kau sangat hebat, puasamu tidak pernah batal, kok bisa begitu? Sholatmu gak pernah berhenti, kok bisa begitu? Aku saja yang kata orang ini hebat, kok tidak seperti itu? Sampai begitu tuh kenapa? Lalu si iblis laknatullah alaih menipu Barsesa dengan kata-kata, saya itu dulunya orang yang sangat berdosa, saya banyak melakukan maksiat. Jadi kalau sampean kepengen kayak saya, menikmati kenikmatan iman, halawatil iman, manisnya iman, cobalah. Apa sampean pernah berbuat maksiat? Tidak. Lihat perempuan? Tidak. Wah, itulah masalahnya orang soleh, nggak pernah berbuat maksiat. Cobalah buat maksiat sebentar, nanti kan sampean kan sudah terjelas nih orang hebat, orang soleh, masa satu kali saja nggak mau? Ya coba satu kali, nanti akan menemukan nikmatnya iman. Wah, iya tuh. Harusnya bagaimana? Ya sudah. Tapi kan saya malu sama murid-murid saya. Ya sudah, jangan di sini melakukannya, nanti di tempat yang sangat jauh. Ya sudah. Lalu si iblis yang menjelma jadi santrinya tadi membawa Barsesa ke satu tempat. Ya kalau zaman sekarang anggaplah diskotik, masuk ke tempat-tempat hiburan malam. Yang di situ banyak perempuan-perempuan malam, banyak pelacur, banyak minuman keras, banyak narkoba, dan banyak perzinahan. Tiba-tiba setelah masuk, subhanallah, ini tempat apa? Ini isinya maksiat semua. Lu katanya jenengan sampean mau ibadahnya seperti saya.
Cobalah, ini dulu tempat saya sering nongkrong. Akhirnya setelah itu ditawarin, ini perempuan mau zina tidak? Nggak mau. Ini minuman keras? Nggak mau. Akhirnya apa? Satu ketika dijebak. Barsesa masuk, lalu tiba-tiba Barsesa dimasukkan ke dalam sebuah kamar. Lalu dari luar dikunci. Setelah itu di dalam ternyata sudah ada perempuan, sudah ada minuman keras, dan seorang bayi. Lalu perempuan itu menawarkan, kamu boleh keluar dari kamar ini kalau kamu sudah melaksanakan salah satu dosa ini. Berzina sama saya, atau membunuh anak kecil itu, atau minum minuman keras. Akhirnya apa? Barsesa berpikir, ini kan kalau kita berzina dosa besar. Ini kalau membunuh anak kecil dosa besar. Ya sudahlah, paling resikonya minuman keras kan paling mabok. Ya sudah, paling itu saja yang paling kecil resikonya. Akhirnya apa? Akhirnya Barsesa milih minum arak. Ternyata nggak disangka dan nggak diduga. Ternyata dengan minum arak ini akhirnya daya nalarnya berpikirnya hilang. Akhirnya kenapa arak itu dikatakan khamr itu apa? Haram. Tiba-tiba setelah Barsesa itu minum minuman keras, akhirnya karena dia hilang kesadaran, akhirnya dia berzina. Setelah berzina, akhirnya dia membunuh anak kecil itu. Setelah selesai, akhirnya keluar, tiba-tiba dia tersadar. Oh, begitu. Akhirnya ternyata dia dihakimi oleh massa. Sampai akhirnya naudzubillah min dzalik, akhirnya apa? Dia harus dipancang. Lalu dalam keadaan masih disalib, masih dipancang mungkin, itu apa? Dia kedatangan santri tadi, kedatangan anak buahnya tadi yang menjelma jadi santrinya dia. Akhirnya diketawa, ternyata begini kamu rusak. Kamu tuh siapa? Aku itu iblis yang goda kamu supaya kamu terjerumus dalam jeratanku. Jadi akhirnya apa? Akhirnya Barsesa minta bantuan. Ya sudah, aku kalau kamu pengen selamat dari hukuman ini, kamu minta tolong sama aku. Caranya bagaimana? Aku tidak bisa. Aku kan sedang dipancang. Ya sudah, kalau kamu tidak bisa tidak bisa menyerah dengan bersujud kepadaku, ya sudah, minimal hatimu saja bersujud kepadaku. Tapi ternyata ketika dia bersujud dengan hatinya, naudzubillah, ternyata dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi iblis itu begitu hebatnya menggoda manusia. Banyak cara yang iblis pakai. Ketika kita bersedekah, sedekah itu baik. Tapi kita berharap bahwa kita itu sedekah jadi yang paling banyak sedekahnya. Orang yang paling pertama bersedekah. Maka ketika dia bersedekah jadi riya. Yura'una wa yamna'unal ma'un. Ibadahnya hanya pamer. Hanya sekedar menampakkan pada orang. Padahal dia tidak punya kebaikan. Makanya syaitan, iblis itu dikasih Allah kesempatan seperti itu. Maka ketika menggoda orang yang sudah baik, maka dengan cara mungkar. Fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau fahsya itu perkara jelek yang sudah jelas-jeleknya. Tapi kalau mungkar itu perkara yang kelihatannya baik tapi sebenarnya jelek. Orang sholat itu baik tidak? Baik. Tetapi kalau orang sholat itu riya. Makanya ada ayat Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat tapi sholatnya dalam keadaan lupa, sholatnya dalam keadaan pamer. Sholat itu jangan pernah berharap nanti disanjung sama manusia, karena itu kewajiban. Tidak ada kata terima kasih untuk sebuah kewajiban. Tidak ada kata hebat untuk sebuah kewajiban. Itu kan tugas. Tugas harus dilaksanakan, kewajiban harus dilaksanakan. Jadi jangan pernah kita membanggakan sesuatu yang itu hukumnya wajib. Ibadah itu wajib. Karena Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka iblis diberi cara untuk apa? Menggoda hawa nafsu kita. Maka jangan sampai kebaikan yang sudah kita tanam itu berubah menjadi sebuah kejelekan. Oleh karena itu, taubat itu adalah satu proses ketika kita menyesal atas sebuah perkara dosa yang sudah kita lakukan. Baik itu dirasa
memberikan efek kepada diri kita sendiri atau orang lain. Banyak orang yang tidak merasa bahwa dirinya sudah berbuat dosa untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Apa yang kita lakukan, zalamu anfusahum, mereka zalim kepada diri mereka sendiri. Itu dianggapnya bahwa itu tidak apa-apa. Orang yang rusak itu saya. Iya, yang rusak itu saya misal. Yang rusak itu kita sendiri. Tetapi jangan lupa bahwa kita itu dilihat sama orang. Ketika kita dilihat maka akan ada yang meniru. Makanya mayyashfa' syafa'atan sayyi'atan yakullahu kiflum minha. Barang siapa berbuat kejelekan lalu ditiru kejelekannya, maka kejelekan itu akan berbuat dosa, yang mana dosa itu akan selalu ditambahkan kepada orang yang berbuat dosa itu. Makanya perlu bertaubat. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan umur menjemput kita, kapan kematian menjemput kita, dan kapan umur kita selesai. Karena masalah umur adalah masalah yang samar, masalah ghaib, yang tahu hanya Allah. Hadza amrun ghaibun la ya'lamuha illallah. Ini adalah perkara ghaib yang tidak tahu. Oleh karena itu ketika Rasulullah meminta kepada malaikat Jibril untuk diberikan kelonggaran ketika umatnya diterima taubatnya kapan? Bisa'atin qubilat taubatuhu, dengan satu masa yang dia hanya cukup untuk mengucapkan kata la ilaha illallah. Maka diceritakan dalam satu kitab ini ada satu kisah. An Umar bin Al-Khattab annahu qala dakhaltu ma'an nabi alaihi salatu wassalam ala rajulin min al-ansar wa huwa fi halatin naza'. Dikatakan Sayyidina Umar ibn Khattab bersama Rasulullah masuk menjenguk seorang laki-laki Ansar. Beliau dalam keadaan naza', dalam keadaan sakaratul maut. Faqala lahu an-nabi tub ila Allah falam ya'mal bilisanih wa ajaba 'ainaihi nahwa as-sama' fatabassama an-nabi alaihi salatu wassalam. Ketika itu Rasul mengatakan, bertaubatlah kamu kepada Allah. Tetapi lisannya tidak tergerak. Artinya bibirnya tidak bisa bergerak karena sudah sampai di hulqum, sudah sampai tenggorokan. Tiba-tiba matanya terperanjat ke arah langit, seakan-akan mengatakan, tubu ilallah, saya bertaubat kepada ilallah. Atubu ilaihi, saya bertaubat kepada Allah. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi, saya minta maaf kepada Allah, minta diampuni dosa kepada Allah, dan saya bertaubat kepada Allah. Lalu ketika Rasulullah melihat kedua matanya yang terperanjat ke atas, Rasulullah tersenyum. Fatabassama alaihi Rasul. Faqultu ya Rasulullah ma hamalaka ala tabassum. Lalu Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah, apa yang menjadikan engkau tersenyum wahai Rasulullah? Karena apa? Lalu Rasul mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal marid lam ya'mal bilisanih at-taubah wa au ma'a bi basarihi ila sama wa nadima bi qalbi. Ini orang meskipun dia mulutnya tidak mengatakan taubat kepada Allah, tetapi dengan isyaratnya tadi, matanya melihat ke atas dan hatinya merasa menyesal, itu sudah cukup. Lalu Allah mengatakan, ya malaikati inna abdi ajaza 'an tauba bil lisani wa nadima bi qalbi fala udayya taubatahu wa nadamatahu bi qalbi ishhadu anni qad ghafartu lah. Wahai malaikatku, sesungguhnya hambaku ini itu tidak mampu bertobat dengan lisannya, tapi dia sudah menyesali dengan hatinya. Maka jangan sia-siakan taubatnya itu, dan jangan sia-siakan penyesalan hatinya tadi. Maka saksikanlah wahai malaikatku bahwa aku sudah mengampuninya. Maka cara taubat yang terbaik adalah ketika kita masih dalam badan sehat, maka kita harus berusaha sering-sering bertaubat. Dengan cara apa? Banyak minta ampun kepada Allah. Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Maka ingat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukan, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Dosa sebesar apapun akan tetap lebih kecil dibandingkan ampunan Allah dan maghfirahnya Allah. Maka dalam kesempatan bulan Ramadan yang mulia ini, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah taubat kepada Allah. Kenapa? Karena hari ini adalah syahrul taubah, syahrul maghfirah, bulan taubat, bulan maghfirah. Makanya dalam satu makalah dikatakan, dalam satu hikayah, bahwa yang namanya Ramadan itu dibagi 3 macam. Yang pertama ada, 'adalah 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 'adalah
ada rahmat yang banyak. Dan yang ketiga adalah itqun minan nar, dibebaskan dari neraka. Maka kita berharap dengan bertaubatnya kita maka akan diterima oleh Allah, dan yakin bahwa apapun yang kita sampaikan, kita lakukan itu sudah diampuni Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Ghafurur Rahim. Nah, ciri orang itu bertobat apa? Dikatakan bahwa qala ba'dul hukama tu'rafu taubatur rajul bi arba'ati asya' awwaluha ayamna'a lisanahu minal fudul wal ghibah wan namimah wal kadhib. Ada 4 ciri ketika seorang itu taubatnya diterima. Yang pertama adalah bahwa dia akan menjaga lisannya dari mengucapkan sesuatu hal yang tak penting, menggunjing teman, ataupun mengadu domba, ataupun berbohong. Jadi lisan itu hanya dipakai untuk kepentingan yang penting saja. Dia ngomong hanya hal-hal yang penting saja. Makanya hikmahnya lisan itu dikasih oleh Allah 2 pelindung. Lisan itu dalam bahasa kita artinya lidah. Yang berbahaya ketika kita bicara itu adalah lidah kita, karena lidah tak bertulang. Oleh karena itu ketika lidah kita berbicara, maka aturan agama mengatakan harus minimal mikir 2 kali. Maka Allah membuatkan satu hikmah, ibrah, bahwa mulut itu dilindungi oleh 2 hal. Yang pertama dengan menggunakan hal yang paling keras, yang namanya gigi. Jadi kalau kita mau ngomong, maka pikirkan apakah omongan kita itu benar atau tidak. Kalau benar, harus bisa keluar. Kalau tidak, maka jangan keluar. Itu yang pertama standarnya. Yang kedua adalah kita dilindungi dengan hal yang lembut, namanya 2 bibir. Lah, bibir itu juga pakai standar. Ini ketika kita ngomong, ini akan apa? Akan menjadi hal yang menyenangkan atau tidak. Kalau menyenangkan dan bisa diterima, boleh keluar. Tapi kalau nanti menyakiti, meskipun itu benar, tapi apa? Tapi jangan sampai menyakiti saudara. Ya sudah, nggak usah diomongkan. Maka standar ngomong itu ada 2. Yang pertama adalah benar, dan kedua adalah enak, diterima orang. Jadi kalau benar tapi tidak menyenangkan, ya sudah, sabar nanti. Jangan diomongkan dulu. Kalau toh diomongkan nanti harus dalam keadaan yang privat. Artinya dua orang saja, 4 mata saja. Jangan sampai orang lain tahu. Karena mungkin nanti dia malu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cirinya alla yara fi qalbihi hasadan wala adawatan li ahadin minan nas. Ciri yang kedua adalah dia tidak pernah terbersit di hatinya ada rasa hasud, ada rasa memusuhi pada satu orang siapapun. Artinya kalau kita sudah berbuat jahat, lalu ternyata konsekuensi jahat kita itu dimarahin sama orang, nanti kita dibenci sama orang, itu harus diterima. Jangan sampai kita merasa bahwa sudah diusahakan bertobat tapi tetap tidak diterima. Ya nggak perlu. Karena yang perlu kita perhatikan adalah ridhonya Allah. Yang ketiga, bitarki ashabis su' wala yusahibu ahadan minhum. Menghindari berteman dengan orang-orang yang jelek. Artinya jangan sampai kita masih dalam komunitas ataupun dalam lingkungan orang-orang jelek. Karena apa? Karena lingkungan yang jelek itu akan memberikan efek kejelekan. Makanya dalam satu kitab dikatakan anil mar'ila tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani taqtadi. Kamu kalau nanya orang, nggak usah nanya ke orangnya langsung, tapi lihat saja teman-temannya. Kalau temannya orang baik, ya pasti dia ada nilai kebaikannya. Kalau dia berteman dengan orang pintar, maka pasti dia punya kepintaran. Nggak mungkin orang yang tidak satu pemikiran itu bisa bergabung. Nggak mungkin. Makanya apa? Kita perlu mencari teman, mencari komunitas, mencari golongan yang tepat. Supaya apa? Mendorong kita menjadi lebih baik. Yang keempat adalah ayyakuna musta'iddan lil maut nadiman 'ala dzambi wa mustaghfiran lima sabaq min dzunubi mujtahidan fi ta'ati rabbih. Yang keempat adalah dia mempersiapkan kematian, dia juga menyesali atas dosa yang telah dilakukan, dan dia minta ampunan atas dosa yang telah dilakukan, dan berusaha keras untuk menuruti aturan Tuhan. Itu adalah aturan. Jadi ciri orang itu bertobat itu seperti itu. Maka kalau ada orang bertobat tapi dia melakukan lagi, itu kata Rasulullah, al-mustaghfir al-musir bidzambihi kal mustazi bi rabbih.
Orang yang dengan lisannya minta ampunan tetapi masih tetap melakukan dosa seperti orang yang menghina Tuhannya. Oleh karena itu, taubatlah kamu dengan taubatan nasuha. Cirinya bagaimana? Ya sebelum taubat ya istighfar dulu. Istighfarnya apa? Makanya dalam satu katakan, dalam satu makalah, dalam satu hikayah dikatakan, Kanjeng Nabi saja yang sudah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, yang sudah diampuni dosa sebelum dan sesudahnya saja, yang sudah pasti masuk surga, yang sudah pasti dapat ridho Allah, itu satu hari saja masih bisa apa? Sab'ina marrah. Kata Rasulullah, inni astaghfiru fil yaum, inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsar min sab'ina marrah. Saya masih minta ampunan sama Allah, taubat sama Allah sehari itu lebih dari 70 kali. Apalagi kita yang belum jelas dapat ridhonya Allah, maka harus lebih dari 70 kali. Oleh karena itu jangan pernah berhenti baca istighfar, jangan pernah bosan minta taubat sama Allah. Karena apa? Kita adalah makhluk yang lemah, kita adalah makhluk yang banyak kesalahan dan banyak kealfaan. Maka alhamdulillah karena Allah adalah Ghafurur Rahim, Tawwabur Rahim, maka selama nafas kita masih bisa menghirup nafas, insya Allah Allah akan masih menerima taubat kita. Lebih baik kalau masih kita punya kesempatan yang banyak, masih sehat, masih kuat, masih muda, maka perbanyaklah taubat karena akan lebih baik. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat.